Pemasok gas terbesar AS beri peringatan mengerikan pada Uni Eropa. Pengekspor gas alam cair LNG terbesar Amerika Serikat, Charlotte Energy, memperingatkan pasokan terbatas di seluruh dunia, berarti musim dingin ini bisa sangat ketat. Menurut Reuters, Cheiron yang telah mengirim 70% dari produksinya ke Eropa tahun ini juga mengatakan meningkatnya permintaan LNG Cina akan memperburuk krisis energi. Menurut Wakil Presiden Eksekutif Cheiron untuk Perdagangan Dunia Corey Campbell, pada akhirnya apa yang memutuskan seberapa ketat pasar akan menjadi dingin dan bagaimana kebijakan pemerintah serta penjajahan industri. Rindal mencatat untuk saat ini lingkungan harga menunjukkan pasokan LNG akan terus mengalir ke Eropa. Harga yang semula $2 per juta British MBTU pada tahun 2020 telah meroket 2,750% menjadi $57 per MBTU pada Agustus. AS telah meningkatkan ekspor bahan bakar ke UE tahun ini, mengambil keuntungan dari kenaikan harga di wilayah tersebut. China juga telah memasok sisa LNG ke UE karena kebijakan nol COVID masih membebani pemerintahan domestik, menurut Bloomberg. Analis bagaimanapun memperingatkan penutupan total Rusia akan mengirim Uni Eropa ke dalam krisis energi yang akan berlangsung beberapa minggu dingin. Pengiriman gas alam dari pipa Nord Stream Ruswan Rusia ke blok tersebut tetap terputus tanpa batas waktu karena masalah pemeliharaan. Menurut Campbell, masalah teknis dengan pengiriman gas melalui pipa itu akan tetap ada sampai Barat mencabut sanksinya terhadap Rusia. Kebijakan sanksi anti Rusia oleh negara-negara Barat tampaknya menjadi senjata makan tuan bagi negara-negara tersebut. Beberapa negara anggota Uni Eropa masih khawatir pembatasan harga LNG dapat merusak keamanan energi Eropa. Para menteri Uni Eropa belum menyepakati batas harga impor LNG. Beberapa negara anggota Uni Eropa masih khawatir pembatasan harga LNG dapat merusak keamanan energi Eropa, sebab batas harga akan mengakibatkan kargo dialihkan ke pasar dengan harga lebih tinggi. Tetapi beberapa negara serta Komisaris Energi UE, Kari Hasamshan, mengatakan memperingatkan bahwa negara untuk membatasi harga LNG dapat mengakibatkan harga kargo dialihkan ke pasar dengan harga lebih tinggi. Dikhawatirkan akan merusak keamanan energi Eropa. Pada akhirnya, para menteri Uni Eropa hanya meminta Komisi pada Jumat 9 September untuk mengeksplorasi seperti apa batasan harga sebagai bagian dari serangkaian intervensi pasar darurat dan sementara. Menteri Perindustrian Ceko Joseph Sikela mengatakan dia pikir batas harga gas dari sudut pandang pasar adalah kasus yang paling sulit. Salah satu sumber Uni Eropa membuat perbandingan dengan dukungan negara-negara anggota G7 baru-baru ini tentang batas harga disusulkan untuk minyak Rusia yang meninggalkan banyak detail untuk diselesaikan nanti. Para menteri UE juga mendukung proposal untuk mengalokasikan pembatasan produsen listrik inframarginal, yakni perusahaan yang menghasilkan listrik dari sumber apapun selain gas alam yang sangat tinggi. Proposal yang diajukan ini berisi usulan untuk mengalokasikan porsi pendapatan tersebut untuk membantu konsumen yang kesulitan membayar tagihan energi. Proposal serupa akan mengharuskan produsen bahan bakar fosil untuk melakukan pembayaran solidaritas dan keuntungan substansial mereka sendiri dengan uang tunai untuk membantu konsumen atau mendanai perluasan lebih lanjut dari energi terbarukan. Para menteri juga meminta komisi-komisi serta cadangan eksekutif UE untuk melihat opsi untuk meningkatkan likuiditas pasar energi yang telah dilumpuhkan dan tingginya harga-harga yang mengharuskan pelaku pasar untuk meningkatkan sejumlah besar sebagai jaminan. Harga minyak dunia dalam 2 bulan terakhir berangsur-angsur turun. Namun memasuki musim dingin, harga minyak dunia berisiko melambung lagi seiring Eropa yang akan menghentikan impor minyak dari Rusia. Menurut Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan ada risiko dan itu adalah risiko yang sedang diupayakan untuk kendalikan dengan cara menerapkan batas atas harga minyak Rusia. Pada musim dingin tahun ini, Yellen melanjutkan Uni Eropa akan menghentikan sebagian besar pembelian minyak dari Rusia dan UE juga akan melarang persediaan jasa-jasa pengapalan minyak Rusia menggunakan tanker. Pada Juni 22, Dewan UN menyepakati paket sanksi ke-6 terhadap Rusia. Salah satunya adalah melarang pembelian impor atau transfer minyak mentah dan sejumlah produk minyak dari Rusia ke UE. Larangan ini akan diterapkan berharap dalam 6 bulan untuk minyak mentah. Adapun larangan untuk produk-produk kilang minyak lainnya akan ditetapkan dalam 8 bulan. Kerangka waktunya dimulai dari Juni 22. Larangan ini akan mencakup 90% pasokan minyak Rusia ke UE pada akhir 2022. Usulan batas atas didesain untuk mengurangi pendapatan Rusia yang digunakan untuk ekonomi mereka dan mendanai perang ilegalnya, sekaligus mempertahankan pasokan minyak Rusia yang akan membantu menurunkan harga minyak global. Jadi, Lion percaya bahwa ini adalah perkara yang penting. Lain adalah upaya yang coba diterapkan untuk menghindari melambungnya harga minyak.
Penerapan batas dan harga minyak Rusia diinisiasi AS yang kemudian membawanya menjadi kesepakatan G7. UE lantas mengadopsinya menjadi batas atas harga gas Rusia. Mengutip The Guardian, para menteri negeri UE pada jurnal pekan lalu di Brussels, Belgia bertemu untuk membahas upaya penanggulangan krisis harga listrik dan gas. Harga energi yang rawan meroket pada musim dingin dikhawatirkan tidak terjangkau oleh rumah tangga dan pelaku usaha di Eropa, sehingga bisa berujung pada resesi. Peresmian Komisi Eropa, Ursula von der Leyen telah menetapkan 5 rencana aksi, salah satunya batas dan harga gas Rusia yang kemungkinan akan menuai polarisasi di antara negara anggota UE. Dari 27 anggota UE, hanya 4 negara yang menjadi anggota G7, yakni Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia. Harga minyak dunia dalam 2 bulan terakhir berangsur-angsur turun. Berdasarkan Administrasi Informasi Energi AS, harga minyak Brent pada Agustus rata-rata $98 per barel. Lebih dari kurang $7 lebih rendah ketimbang harga rata-rata pada Juli. Tingginya harga minyak memukul perekonomian berbagai negara termasuk negara berkembang. Bagi negara yang memberikan subsidi energi seperti Indonesia, pukulannya terasa lebih berat karena menyebabkan subsidi membengkak. Alhasil ruang fiskal yang semestinya untuk alokasi lain tergerus. Di sektor real, harga energi yang melambung sudah pasti menaikkan biaya transportasi. Pada gilirannya ini akan meningkatkan berbagai harga termasuk pangan dan ujung-ujungnya inflasi terus menanjak.